Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia ataupun siapapun dia ya, yang masih memikirkan kamu sampai detik ini. Kita akan bahas siapakah dia ya. Tapi ingat juga buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, baik Gemini, dimanapun kau berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Gemini, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle. Dia yang masih mikirkan kamu sampai detik ini. Kita akan coba bahas juga apa tujuannya. Kenapa dia kok masih mikirkan kamu begitu ya. Kita akan ambil 3 energi di sini buat Gemini. Ingat juga ya, ini bacaan energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, aku melihat di bottom of the deck, seperti ada seseorang yang melihat kamu itu dari sudut pandang yang begitu indah gitu loh. Kenapa ya? Mungkin seseorang ini kayak menaruh hati, menaruh perasaan kepada kamu. Makanya mungkin dia hanya melihat keindahan kamu aja. Dia melihat apa yang ada pada kamu itu kayak, wah hebat banget gitu loh. Jadi seseorang ini seperti dia merasa kayak ada juga sih keinginan dia, seolah-olah aku ingin nih memiliki kamu gitu loh. Seakan-akan ada rasa yang begitu besar dalam dirinya dia ya, dan dia mungkin juga bisa melihat masa depan bersama kamu ya. Itu makanya dia melihat kayak, wah ini kok orang perfect banget ya begitu ya. Mungkin ya, karena apa ya, karena kamu itu adalah seseorang yang bisa dikatakan kalau kamu perempuan, kamu itu mandiri. Dan kamu itu adalah seseorang yang mungkin tidak ketergantungan sama siapapun. Nah, disitulah orang-orang banyak melihat pesona kamu. Ya, kalau kamu laki-laki, kamu mungkin bisa dikategorikan seseorang yang mungkin bertanggung jawab. Kamu punya energi maskulin yang cukup luar biasa, begitu. Sehingga mungkin banyak orang-orang yang melihat itu pada kamu, ya. Dan di antara mereka-mereka itu ada yang benar-benar kayak menginginkan hidup bersama kamu, ya. Aku juga melihat ya di sini. Nah, kamu juga seperti seseorang yang atau apa ya, uh, yang berkualitas. Makanya seseorang ini dia juga sudah memikirkan kamu sejak lama. Dia sudah lama mengenal kamu juga, tapi mungkin dia masih memikirkan bagaimana caranya ya untuk bisa mendekat ke kamu, bagaimana caranya ya untuk mencari perhatian kamu ya. Karena bisa juga dia ini seseorang yang belum memiliki kepercayaan diri yang cukup besar gitu ya. Atau dia merasa ada kekurangan pada diri dia sehingga dia takut. Tapi dengan bertemu dengan kamu ataupun bicara dengan kamu ataupun ngobrol dengan kamu, dia merasa kayak nyaman banget. Ada kata dia kayak pengen selalu dekat nih dengan kamu ya. Ini dia. Aku juga melihat beberapa dari Gemini juga merasakan energi orang itu. Kayak apa ya? Kayak ada sih yang merasakan chemistry-nya dengan kamu ada. Atau ada yang merasakan suatu ikatan batin dengan kamu. Kenapa kok kamu selalu merasakan dia juga gitu ya? Karena ini juga bisa vice versa. Saat kamu punya masalah ataupun dia punya masalah, kamu merasakan kok aku kepikiran dia ya. Nah, atau begitu juga dia, kok dia kepikiran kamu gitu loh. Dia merasa kok, kok aku nggak berhenti ya mikirin kamu, kok dalam dalam mimpi aku juga kamu selalu hadir gitu loh. Sementara dia berusaha untuk tidak memikirkan kamu. Mungkin di sini ada juga di antara kamu dengan dia itu hanya sebatas teman, atau ada hanya sebatas, teman kerja, lingkungan pekerjaan gitu ya, di mana kamu dengan dia mungkin sudah saling bertemu,
saling tatap muka ya, dan dia tidak pernah kayak bisa lepas pemikirannya dari kamu ya. Aku juga melihat di sini seperti seseorang ini kayak punya inisiatif ya, punya inisiatif, punya keinginan kayak, "Gimana kalau aku duluan aja ya, yang mengekspresikan rasa yang aku miliki," gitu loh. Karena apa ya, karena dia kayak sudah tidak bisa menahan lagi nih rasa dia. Karena dia kayak capek banget, mikirin kamu, dia kayak, "Ya kok nggak habis-habisnya ya mikirin kamu?" Padahal ya kamu itu mungkin seseorang yang mungkin sudah punya pasangan gitu ya, atau kamu mungkin seorang yang single parents, atau kamu seorang yang single gitu ya, jomblo sejati. Memang ada sih orang yang menyukai kamu, ada orang yang memikirkan kamu, tapi mereka kayak hanya sebatas memikirkan, ada juga seperti itu. Tapi di sini ada seseorang yang punya inisiatif. "Wah, nggak mungkin dong aku lama-lama mikirin kamu terus-terusan," gitu ya. Yang ada aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur gitu ya, kayak kepikiran kamu aja terus gitu. Sehingga akhirnya dia punya inisiatif untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Kalau dia seorang perempuan, kamu seorang laki-laki, mungkin dia memberikan kode-kode ini itu gitu loh. Kayak, "Oh, kamu lagi di mana? Kamu lagi ngapa?" Ya, itu adalah sebuah kode ya, kode keras buat kamu bahwasanya dia mulai perhatian sama kamu. Kalau dia seorang laki-laki, mungkin dia akan gentleman gitu ya, mendatangi kamu dan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Untuk nantinya terjadi penolakan atau apa, ya mungkin itu urusan nanti, begitu ya. Nah itu yang, aku lihat ya di sini. Kita akan coba lihat lagi, ini dari energi awal aja. Kita akan coba lihat detailnya seperti apa lagi di kartu tarot ya. Oke. Aku lagi flu, jadi kayak suaranya sengau-sengau gitu ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, kita fokus satu ini buat Gemini. Ya, oke. Kita akan spill dulu nih, ada strength, ada ya zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ya. Oke. Kita ambil dulu zodiaknya. Ada Scorpio, ada Sagittarius. Oh, ada Sagittarius lagi. Ada Cancer, ada Pisces, Taurus. Itu ya zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Kita lihat di bottom of the deck. Di sini ada strength. Sepertinya kamu dengan dia itu kayak punya kekuatan, ya. Kayak ada sesuatu yang mungkin bisa dikatakan tadi ya, aku katakan ya ada ikatan batin antara kamu dengan dia. Terkadang kita belum menyadari saat kita mungkin baru bertemu ataupun kayak kita baru kenal gitu ya. Terkadang itu kita belum merasakan. Namun sudah beberapa kali bertemu, nah itu akhirnya baru muncul sebuah chemistry atau sebuah ikatan batin ya. Atau ikatan batin itu akan kamu rasakan bersama dengan dia seperti dia punya masalah ataupun kamu masalah. Atau saling memikirkan satu sama lain. Nah, disitulah kekuatan antara kamu dengan dia sebenarnya ya. Atau bisa dikatakan juga bahwasanya Gemini, ada kamu yang dulunya sudah terikat cukup lama dengan dia, lalu mungkin tiba-tiba aja terpisah, tiba-tiba aja mungkin ya pergi begitu saja. Namun, walaupun dia mungkin jauh dari kamu, walaupun mungkin dia itu kayak sudah tidak, komunikasi dengan kamu, tapi dia masih memikirkan kamu. Seperti ada kekuatan antara kamu dengan dia, ya, itu. The High Priestess. Ya mungkin bisa dikatakan takdir akan mempertemukan kamu dengan dia. Karena apa ya, kayak kalau itu kayak sudah punya chemistry, kayak kita udah soulmate banget ya, walaupun sudah terpisah, nanti dia akan ketemu lagi ya. Ini, seperti kayak intuisi kamu itu kayak apa ya, intuisi kamu mengatakan, "Oh, aku yakin suatu saat kita akan bertemu lagi. Kalaupun mungkin kamu sudah meninggalkan aku sudah cukup lama, tapi nggak tahu ya, pemikiran ini masih tertuju kepada kamu."
Ya, mungkin rasa kagum yang berlebihan tadi yang membuat kamu dengan dia merasa kayak, wah soulmate banget gitu. Atau ada juga beberapa dari kamu yang sudah pernah dulunya menjalin satu hubungan. Nah, kebersamaan kamu dengan dialah yang sulit untuk dilupakan, ya. Masih ingat gitu loh, masih terngiang-ngiang di telinga gitu, masih terbayang-bayang di kepala ya. Jadi, eee, apalagi mungkin saat terasanya itu kan saat sakit gitu ya. Kalau aku sakit atau dia sakit, kita saling menyembuhkan gitu loh, saling menguatkan, saling support. Ataupun saat kita sedih ataupun kayak kita, eee, entah dalam keadaan apa gitu ya. Nah, kita selalu saling menguatkan, selalu bersama. Itu yang membuat dia sulit melupakan kamu ataupun kamu sulit melupakan dia. Dan pemikiran itu masih tetap ada ya. Nah, dan aku juga melihat di sini ada comfort, Queen of Crystal, seperti kamu dengan dia seakan-akan, apa ya, kayak akan bisa disatukan kembali. Mungkin awalnya tanpa kamu sadari atau tidak ya gitu ya. Terkadang tiba-tiba aja mungkin dia yang punya inisiatif gitu ya untuk mencari kamu juga, stalking kamu atau mungkin sudah hilang kontak selama ini ya. Ternyata tiba-tiba aja kok bisa ya ketemu kontaknya gitu. Kok bisa ketemu sosial medianya begitu ya. Karena di situ dia merasa kayak udah mulai terkenal gitu ya, kayak dia udah mulai aktif di sosial media, sehingga akhirnya ya mudah, gampanglah dicari, ya. Mungkin itu yang aku lihat di sini. Ini juga ada Egg of Soul, quest renewal, seperti ada permulaan lagi di sini, ada awal baru lagi yang akan kamu dan dia jalani ya, di mana mungkin namanya takdir kita nggak tahu ya. Takdir itu kadang berkata ya lain ya, saat kita tidak yakin, tahu-tahu kita ketemu gitu. Rasanya nggak mungkin deh kalau aku ketemu dengan dia lagi, karena kita itu sudah hilang kontak gitu loh. Kita sudah sejak lama tidak bertemu. Nah, namun di sini aku melihat, eee, dia akan punya inisiatif untuk mencari kamu atau mendatangi kamu duluan begitu ya. Jadi juga ada creative force, ada confidence, di mana di sini kamu dengan dia punya kesempatan lah untuk menunjukkan apa yang kamu dengan dia rasakan. Jadi dia itu adalah seseorang yang benar-benar kayak memiliki rasa yang cukup besar kepada kamu. Mungkin ada rasa kenyamanan sama kamu dulunya, ya. Makanya dia seperti, "Oh, kayaknya kita masih terkoneksi ya," gitu. Ya, seperti itu. Kita akan coba lihat di sini, apakah yang terbaca selanjutnya tentang seseorang ini, bagaimana hubungan kamu dengan dia selanjutnya. Karena aku lihat ya, dia itu melihat pesona dari diri kamu yang sulit untuk dilupakan. Jadi kemanapun pergi, dia merasa masih keingat kamu, begitu. Ya, satu lagi. Nah, padahal di sini kamu dengan dia kayak sudah saling melupakan, ya, saling melupakan. Wow, luar biasa ya. Ini sudah saling melupakan, tetapi di sini ada reconciliation. Aku membacanya ini seperti kamu dengan dia itu kayak sudah menjalin hubungan dulunya, tapi terpisah entah karena perbedaan atau karena keadaan begitu. Tapi di sini mungkin kamu dengan dia sudah sempat saling melupakan, saling lost contact, saling udah tidak ada komunikasi lagi lah gitu ya. Tapi tiba-tiba aja di sini ada reconciliation. Dia seperti ingin kembali ke kamu, ya. You deserve love, you are lovable ya. Dan mungkin ya kamu juga orang yang pantas untuk dicintai. Kamu adalah orang yang pantas untuk kayak dimiliki lagi gitu loh. Karena memang pesona kamu dari awal itu begitu cukup kuat ya pengaruhnya ke dia. Terkadang ya namanya cinta di awal itu kayak butuh pengorbanan, butuh perjuangan gitu ya. Nah, namun di sini arti kata ya akhirnya kamu dengan dia bisa akan kembali lagi. Karena di sini healing family issues. Kamu merasa kayak, wah kalau mungkin ada juga beberapa dari kamu yang sudah menikah dulunya, lalu terpisah, tapi itu akan kembali lagi. Karena ada keluarga yang menjadi, faktor utama kamu dengan dia bersatu lagi gitu loh.
karena mungkin anak ataupun, orang tua ataupun siapa yang masih membutuhkan kamu dan dia gitu ya. Jadi akhirnya bisa bersama kembali. Dan kamu dengan dia mungkin saling support, saling memberikan effort juga ya. Dan ini akan ada sebuah cinta yang cukup besar. Akhirnya mungkin ya, setelah kamu terpisah dari dia, cinta itu makin membara, cinta itu makin besar ya di sini. Oke, begini. Ini yang aku baca dari energi kamu dengan dia. Ya semoga aja kamu dengan dia bisa akan bertemu lagi karena di sini ada gambaran ada kekuatan antara kamu dengan dia dan kekuatan itu mungkin akan menyatukan kamu dengan dia. Dan takdir juga akan berkata, kalau memang berjodoh kamu maka akan ketemu lagi, ya. Kita akan coba lihat yang memikirkan kamu. Siapakah dia? Ini juga ada inisialnya ya. Siapakah dia? MO, saudara teman. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan saudara teman. Kamu punya teman nih, terus saudaranya kenalan nih sama kamu gitu ya. Itu inisialnya M dengan O. RU, saudara. Mungkin ada ya saudara kamu yang mikirkan kamu, tapi ini bukan konteksnya dalam hubungan percintaan, enggak. Ini dalam konteks mungkin ada saudara yang sudah sejak lama tidak ketemu dengan kamu ya. Bisa dikatakan juga dia memikirkan kamu ya. Oke. Ini ada JLE, teman masa kecil. Wow. Mungkin ada beberapa dari kamu akhirnya terkoneksi dengan teman masa kecil. Dia sudah cukup lama sih. Terkadang kita pasti gitu ya. Kalau kita sudah sukses atau kita sudah lama apalagi saat ini ada sosial media gitu ya, itu dengan mudah kita mencari teman-teman. Terkadang kita akhirnya bikin grup WhatsApp atau grup apalah gitu ya. Di situ tempat komunikasi lagi nantinya. Akhirnya ya ketemu dengan teman-teman lama dan itu saling seseorang itu mungkin pernah terpikirkan oleh kamu dulunya gitu ya. Ada ECT, wow, mantan terindah. Ini aku lihat ada seseorang ya, mungkin merupakan mantan kamu dan dia adalah seseorang yang memikirkan kamu saat ini. Dan dia itu kayak, wah mungkin nggak bisa lupain kamu gitu ya. Dia kayak sulit melupakan kamu ya. Ini aku lihat. Semoga aja. Mungkin di antara kamu dengan dia masih ada punya kekuatan, ada chemistry. Sehingga akhirnya ya kamu bertemu lagi dengan dia. Ini ada WZA, atasan di tempat kerja. Wow, luar biasa. Nah, ini mungkin bagi kamu yang punya pekerjaan ataupun bekerja di suatu perusahaan, ada teman atasan kamu, ya mungkin dia mikirkan kamu, "Oh, kamu itu pintar, wah kamu itu hebat," gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, gini nih, semoga aja apapun yang terbaca di sini jika tidak resonan bisa kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Gemini, dadah.